Ya, perilaku atau pelaku poliandri di Cianjur ini cukup viral ya karena sempat ada peristiwa bahwa warga ini membuang pakaian Iya, betul dari sekali. pelaku ini dan mengusirnya dari kampung, dan ini sangat membuka mata publik terkait dengan fenomena poliandri. Benar, benar sekali. Dan lalu bagaimana sebenarnya hukum perkawinan di Indonesia? Mari kita ikuti diskusinya bersama rekan Skolastika Sylvia. Gak habis pikir deh dengan aksi main hakim sendiri. Kemarin sempat viral video yang memperlihatkan warga satu kampung mengusir seorang wanita yang bersuami dua di Cianjur, Jawa Barat. Sebenarnya gimana ya hukum poliandri di Indonesia? Yuk kita diskusi, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube Liputan Amesya TV. Wah, karunya ada mana gitu karunya. Itu dia tadi cuplikan videonya yang viral di media sosial. Warga ramai-ramai ngumpul di depan rumah, minta penghuninya diusir, dicaci maki, dan gak selesai sampai di situ. Baju-bajunya dibawa, dibuang, dan bahkan dibakar di tempat pada saat yang sama. Iya sih, mungkin kesel, tapi apa perlu sampai segitunya? Kita perlu sama-sama lihat dulu gimana sih duduk perkaranya. NN, wanita usia 28 tahun, adalah istri sah dari TS. Kemudian sempat ada kecurigaan dari pihak keluarga dan menemukan fakta bahwa ternyata NN sudah menikah dengan laki-laki lain selama 5 bulan. Dan ternyata kepada suami keduanya pun NN berbohong mengatakan kalau statusnya sudah janda. Yang ada yang mencurigakan ternyata istri si korban punya suami lagi. Pas singkatnya waktu beberapa hari kemudian, kurang lebih 2 hari, ya, saya menangkap basah si pelaku. Jadi si wanita ini ketahuan Punya suami lagi. Gimana sih hukum di Indonesia yang mengatur soal perkawinan lebih dari satu istri atau satu suami? Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya berasas monogami. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Tapi kemudian ada pengecualian di ayat 2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya poligami bisa dilakukan dengan syarat, sementara poliandri sama sekali tidak diperbolehkan. Sepertinya bukan poliandri ya, karena itu menikah lalu diam-diam menikah lagi secara siri, kalau tidak salah begitu kan? Nah, kalau poliandri itu semua pihak, baik 2 suami ataupun poligami, 2 istri atau lebih dari 2 ya, itu baru poligami atau poliandri. Itu kan bersama-sama, jadi ketahui oleh semua pihak yang dalam pernikahan itu. Nah, kalau pernah menikah lalu masih status menikah lalu dia menikah diam-diam, itu namanya bukan poliandri menurut saya. Penghakiman itu biasanya pada perempuan karena dianggapnya perempuan itu harus menjaga diri, tidak boleh berselingkuh, tidak boleh berzina, atau tidak boleh diam-diam melakukan apa di belakang gitu ya, tidak setia begitu. Tapi ini menurut saya bukan poliandri, dan kalau laki-laki yang melakukan hal tersebut itu dianggap hal yang wajar sih memang, karena laki-laki biasanya kan butuh lebih dari satu karena dianggapnya lebih punya keinginan seksual yang lebih kuat gitu. Padahal kan sebetulnya itu hanya mitos. Kalau bicara dari sisi hukum, dari kasus yang kemarin viral, ancaman hukumannya seperti apa sih? Sementara perkawinan pertamanya masih belum diputuskan, maka perkawinan itu secara administratif tidak sah, secara yuridis itu tidak sah, gitu ya. Secara yuridis tidak sah, kemudian secara pidana sebenarnya yang terjadi adalah perselingkuhan atau opospel atau melakukan perzinahan itu, karena melakukan hubungan suami istri padahal dia terikat perkawinan yang pertama.
Nah, karena itu dia bisa diancam sebagai telah melakukan perzinahan. Masih dari hasil diskusi saya dengan pengamat, ada catatan-catatan penting yang juga disoroti. Menyiratkan bahwa proses perceraian atau bahkan mungkin perkawinan, kalau perkawinan sih gampang, perceraian itu yang sulit gitu. Itu yang harus menjadi perhatian. Harusnya disederhanakan sedemikian rupa, terutama pada pembiayaannya. Nah, perceraian itu kan harus melalui satu prosesi peradilan. Nah, itu yang bikin orang repot gitu. Iya kan? Harus ke pengadilan, sidang juga, bawa saksi, berkali-kali datang, belum tentu putus juga gitu. Iya kan? Nah, itu yang harusnya disederhanakan. Kalau ini disederhanakan, umpamanya pada level setiap kecamatan, umpamanya peradilan agama bisa membuka perwakilan bagi mereka yang punya persoalan seperti ini bisa menjadi jalan keluar gitu. Dan persoalan seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Yang perlu diingat, menyederhanakan bukan artinya mengamini perceraian yang paling dibenci oleh semua agama. Tapi kita juga nggak bisa tutup mata dengan banyaknya realita soal cerai di tengah masyarakat kita. Karena nggak mau kan hal kayak gini sampai terulang kembali, apalagi kalau ditambah dengan aksi main hakim sendiri. Menurut kamu gimana? Yuk kita lanjut diskusi di kolom komentar.